أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Muhammad bin Abdillah alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tragedi yang menimpa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus berdakwah, tragedi Roji dan Bi'ru Ma'unah. Sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, pengajar-pengajar Al-Quran, ternyata ditipu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajukan permintaan agar diutus dai kepada mereka, diutus guru kepada mereka. Ternyata mereka sudah menyiapkan makar untuk membunuhi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tragedi Roji, yang kedua peristiwa Bi'ru Ma'unah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut nazilah selama sebulan untuk mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa menyedihkan itu. Jamaah sekalian, sekaligus mendoakan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi korban dan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Karena kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat dua madhab, adanya yang kunut subuh dan tidak kunut subuh. Madhabnya Imam Ahmad mengatakan memang betul Rasulullah kunut subuh, tetapi temporer, momentumnya karena ada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Akan tetapi ada riwayat yang lain yang digunakan oleh Imam Syafi'i atau Syafi'i mengatakan yang memang Rasulullah kunut subuh. Ya, kita tidak jauh membahas tentang itu, tapi di antara yang latar belakangi terjadinya perbedaan pendapat gara-gara kunut nazilah dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah itu. Madhab Hambali yang dianut oleh mayoritas penduduk Saudi makanya tidak kunut, karena mengatakan Rasul memang kunut subuh, tetapi kunut subuhnya karena ada perkara nazilah, ada peristiwa salam, kemudian singgah istirahat sebentar berteduh. Ya, pas mendapati ada dua orang di sampingnya, dia sangka bahwa dua orang ini termasuk bagian dari pasukan tadi yang membantai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diselesaikan juga dua orang ini. Ya, tapi ternyata bukan, jemaah. Saking beratnya tekanan psikis, tekanan mental saat itu. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana melihat orang-orang dibantai di depan mata, ya, sahabat-sahabat. Saya saja yang untuk pertama kali dalam hidup dulu waktu masih di Madinah, ya, kebetulan ada acara penegakan hukum Qisas di Jeddah. Kebetulan lagi memimpin jamaah umroh saat itu, kayaknya sudah selesai, ya. Saya bawalah jamaah umroh sekaligus untuk menonton bagaimana prosesi Qisas itu di Arab Saudi. Kebetulan saat itu kasusnya seorang dosen ia menyodomi tetangganya anak-anak.
ya, kita orang mendomi, membunuh itu biasa saja di masyarakat. Dihukum pun hukum berapa tahun. Ya saat itu dihukum mati soal dosa. Di Jeddah itu ada namanya Masjid Qisas. Saya panggillah jamaah untuk ada beberapa dosen dan seterusnya, pejabat. Kemudian ditontonlah peristiwa Qisas itu. Ya, kepalanya ditutup, kemudian menghadap ke depan seperti orang ruku tetapi duduk dalam posisi jongkok. Dan yang saya heran itu pedangnya, tajamnya itu. Makanya tidak heran kenapa waktu peperangan itu di masa Rasulullah satu kali ayunan pedang saja kepala bisa lepas. Bahkan sampai sekarang masih ada pedang yang tajam seperti itu yang dipakai dan itu pun tidak diayun tinggi-tinggi. Hanya diayun setinggi bahu, dilepas, dijatuhkan ke bawah, lepas itu kepala. Mengelilingi kemudian dipungut dan dijahit kembali. Ya, itu pun sudah menjadi serangan kental. Karena baru pertama kali kita lihat yang seperti itu. Bagaimana lagi dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang melihat saudara-saudaranya dibanting di depan matanya. Setelah itu jamaah umumnya kita tidak ada yang bisa makan. Tidak ada yang bisa makan, karena tidak bisa saya makan. Butuh beberapa hari untuk kasih tenang dia. Ya, ini menjadi efek jerah jamaah sekalian. Sengaja memang dipertontonkan ke publik kasus pembunuhan. Jadi orang Arab itu biasa mereka bertengkar. Biasa saya katakan hidungnya sama hidungnya sudah ketemu itu, tapi tidak ada yang berani memukul. Apalagi sampai kasih berdarah dan patah orang tidak berani. Kenapa? Karena dendanya sangat besar sekali. Berpikir orang, kalau kita kan tidak masalah ayam saja ditabrak sampai kemudian nyawanya orang melayang, masalah batu senggol saja motor itu sampai kemudian orang dibunuh waliyadzubillah. Padahal ini merupakan sesuatu yang sangat terlarang di dalam Islam. Ini bahkan hal yang paling pertama nanti kita akan pertanggungjawabkan masalah darah manusia. Jangan sampai ada darah manusia yang tumpah gara-gara kita, kecuali dengan jalan yang hak. Karena peristiwa salah bunuh ini jamaah sekalian, akhirnya Rasulullah memutuskan ini tetap kesalahan dan harus bayar diat atau denda. Maka penduduk Madinah urunan termasuk orang Yahudi yang memang sedari awal setuju untuk ikut urunan membayar diat. Datanglah Rasulullah SAW ke tempat mereka. Kita kayaknya sudah bahas pekan lalu. Mereka mengatakan, iya, kami akan naf'al ya Muhammad, kami akan membayar juga. Tapi tunggu di sini, kami masuk dulu ke dalam. Ternyata jamaah sekalian masuk di dalam justru merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW dengan menimpakan batu dari atas. Benda dari atas akan tetapi Jibril memberitahukan Rasulullah SAW. Maka diusirlah Bani Nadir ini. Sebelumnya juga Bani Qainuqa. Bani Nadir ini orang-orang Yahudi jamaah sekalian ini tentu saja lebih keras lagi permusuhannya kepada kaum muslimin. Maka orang-orang Yahudi mengambil inisiatif untuk mengumpulkan semua suku, semua bangsa yang tidak suka dengan Islam untuk membentuk aliansi pasukan mengepung kota Madinah. Dan ini yang akan kita bahas, perang Ahzab. Dinamakan Ahzab itu jamak dari Hizbun. Hizb artinya partai atau kelompok. Jamaknya apa? Ahzab. Ahzab ini jamaah sekalian dinamakan kelompok karena ini merupakan koalisi dari sekian banyak suku-suku dan kelompok yang tidak suka dengan Islam. Di sana ada orang-orang Yahudi, ada orang Quraisy, ada Ghatafan, ada Mur dan yang lainnya. Dan Yahudi ini yang datang melobi semua. Dan seperti itu watak orang Yahudi sampai sekarang, yaitu bagaimana dia memukul orang lain dengan menggunakan tangan orang lain juga. Bagaimana dia menyerang kaum muslimin, bukan mereka langsung, karena mereka sejatinya adalah pengecut. Ya kan, tetapi bagaimana mereka memukul kaum muslimin dengan menggunakan tangan orang lain. Dinamakan juga dengan perang perang Ahzab, perang Khandaq. Ya, karena itu strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW pada perang ini. Kharaja isyruna
20 orang dari pemimpin-pemimpin Yahudi ini datang ke Mekah untuk melobi. Wa yuharridunahum ala ghazwi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuwalunahum alaihi. Mereka mengumpul-ngumpuli, memanas-manasi orang Quraisy untuk kembali memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwalunahum, dan mereka mengatakan kami akan berdiri tetap bersama dengan kalian. Dan orang Yahudi fa'ajabathum Quraisy, orang Quraisy kemudian menerima tawaran dari orang-orang Yahudi ini jamaah sekalian. Wa kana Quraisy qad akhlafat mau'idaha fil khuruj ila Badar. Kenapa orang Quraisy menerima tawaran orang Yahudi? Kebetulan orang Quraisy dulu punya janji kepada kaum muslimin, apa itu? Perang Badar yang kedua. Jadi dulu masih ingat waktu Abu Sufyan merasa sudah menang, Rasulullah di atas bukit. Apa kata Abu Sufyan? Afikum Muhammad, apa di antara kalian Muhammad masih hidup? Kemudian Rasulullah menyuruh untuk diam, uskut. Kemudian afikum Abu Bakar, apa di antara kalian ada Abu Bakar atau Ibnu Abi Quhafa? Kata Abu Sufyan. Rasulullah menyuruh diam. Afikum Umar, ya, kemudian apa masih ada di antara kalian Umar? Kemudian Rasulullah SAW menyuruh diam. Akan tetapi pas Abu Bakar, siapa Abu Sufyan mengatakan, lihatlah pembalasan kami atas perang Badar yang terjadi di Uhud. Ya, kemudian jamaah sekalian, ya, Umar tidak tahan dan mengatakan semua yang aku sebut tadi semuanya masih hidup. Ya, semuanya masih hidup. Ya, saat itu kemudian Abu Sufyan mengatakan kalau begitu kita akan buat perang Badar yang kedua. Ya, karena ternyata di perang Uhud ini masih hidup ternyata siapa? Abu Bakar, Rasulullah dan Umar. Nah, kebetulan datang tawaran seperti ini jamaah sekalian. Maka ini momentum untuk memenuhi janjinya. Karena dulu misinya tidak sukses. Maka bergandengan tanganlah semua ini jamaah sekalian, musuh-musuh kaum muslimin. Dari pihak Quraisy saja ada sekitar 4.000 pasukan. Kalau di perang Uhud kemarin berapa? 3.000. Tapi belum menang juga, tambah lagi jadi 4.000. Total pasukan ditambah orang Yahudi dan suku-suku yang lain yaitu 10.000 pasukan. Yang mana sekiranya semua penduduk kota Madinah dikumpulkan, baik anak-anaknya, wanitanya, tidak sampai seperti itu jumlahnya. Saking banyaknya jamaah sekalian pasukan yang akan mengepung kota Madinah ini. Wabadayam, setelah beberapa hari, tajama'a haula al-Madinah jaisun aramram yablugh adaduhu 10,000 muqatil. Setelah beberapa hari maka berkumpullah 10.000 pasukan yang akan mengepung kota Madinah. Yang kata Syekh Sofi Rahman, yang mana jumlah ini sangat banyak sekali. Sekiranya semua penduduk Madinah dikumpulkan, anak-anaknya, orang tuanya, perempuannya pun tidak akan sampai 10.000 menandingi jumlah mereka. Sebagaimana yang kita sebutkan, yang paling pertama yang selalu Rasul lakukan kalau ada masalah besar itu apa? Rapat. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aqli majelis istisyarah al-a'la. Maka Rasulullah langsung membuat rapat atau majelis tinggi. Dilibatkan sahabat-sahabat senior. Kira-kira bagaimana menanggulangi bisa bertahan dari serangan yang seperti ini. Ini tidak pernah kita alami. Ada peristiwa di Uhud kemarin 3.000, sempat kita menang di fase awal, tetapi ternyata kita menderita di fase berikutnya dengan banyaknya sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang gugur. Belum lagi di Uhud banyak sahabat Rasul yang luka dan cacat. Maka Rasulullah kemudian menampung pandangan-pandangan sahabatnya, dan kebetulan ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman, yang bukan orang Arab, yang mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris idza usirna
negara adidaya. Kalau ukurannya sekarang seperti Cina. Kalau di masa itu kan yang adidaya itu Persia dan Romawi. Kalau sekarang kan seperti Cina dan Amerika. Jadi mereka biasa terlibat dengan perang besar. Kata Salman, dahulu kami di Persia kalau ada perang besar, maka kami menggali parit yang mana parit itu tidak bisa diloncati oleh kuda, lebar dan dalam. Kemudian hasil galiannya itu sekaligus diangkat ke sisi kita sebagai benteng. Ini bukan kebiasaan orang Arab, kebiasaannya orang-orang Majusi, kebiasaannya orang-orang Persia. Maka Rasulullah SAW langsung kemudian bersegera menerapkan usulan sahabatnya ini. Ya, ini pelajaran yang luar biasa jamaah sekalian, keberkahan musyawarah. Sering kita kutip di sini bagaimana segala peristiwa-peristiwa krusial yang terjadi pada umat ini diselesaikan dengan rapat. Apa yang dipikirkan oleh satu kepala tentu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh banyak kepala dengan latar belakang yang berbeda-beda. Di perang Badar masih ingat usulan sahabat yang memindahkan camp yang dengan sebab itulah juga salah satunya kemudian menjadi sebab kemenangan kaum muslimin karena mereka yang menguasai sumber daya air. Kemudian di perang Uhud Rasulullah juga rapat dengan sahabat-sahabat senior dan sahabat-sahabat dunia untuk menunggu pasukan di Uhud karena lebih maslahat untuk menerapkan strategi perang. Kemudian di perang Ahzab ini juga diselesaikan dengan rapat, dengan musyawarah. Ya, makanya Rasulullah SAW disifati oleh Abu Hurairah dengan mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah SAW." Saya tidak pernah lihat orang yang paling suka rapat, paling senang berdiskusi dan meminta pandangan selain daripada Rasulullah SAW. Kata ulama kita, sekiranya Rasulullah ingin minta langsung solusi kepada Allah, itu bisa. Akan tetapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya bagaimana budaya syura ini itu dihidupkan. Bagaimana segala masalah yang kita hadapi itu, terutama masalah lembaga, itu diselesaikan dengan rapat. Ya, kebetulan sekarang utama. Nah, itu adalah sunnah dari Rasulullah. Kata Abu Hurairah, saya tidak lihat orang yang paling suka rapat, paling suka berdiskusi selain dari Rasulullah SAW. Pelajaran yang kedua, bagaimana Rasul mengadopsi yang baik-baik bahkan dari non-muslim sekalipun. Bukan karena dari non-muslim segalanya ditolak. Kalau maslahat maka tidak apa-apa sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kaget orang-orang yang mengepung ini, yang 10.000 ini, pemimpinnya yang saat itu Abu Sufyan mengatakan, "Wallahi hadza laysa min hidayah." Dari mana lagi Muhammad dapat yang begini? Demi Allah, ini bukan kebiasaannya orang Arab. Itu karena apa jamaah sekalian? Karena hasil musyawarah kemudian Rasul menerapkan strategi baru. Kecuali hal-hal yang menyangkut kekhususan agama orang lain itu tidak boleh jatuhnya ke tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Tetapi kalau ada yang ditemukan oleh orang kafir kemudian maslahat untuk kita terapkan, kan jadi masalah. Metode pendidikan yang berjenjang, pakai bangku, pakai papan tulis, pengabsenan dan seterusnya, ayo kita adopsi dari orang luar kita. Kalau pendidikan dulu di masa kita itu seperti ini, beginilah dulu pendidikan di masa para sahabat, para imam madhab, itu seperti hal apa seperti ini. Satu bicara, yang lainnya mendengar tanpa di absen, yang datang-datanglah, yang malas-malas lah. Makanya kelihatan dari sekian banyak muridnya ternyata yang menonjol hanya sekian. Kemudian ternyata ada orang temukan metode jamiah, metode kampus, berjenjang di absen dan seterusnya. Nah, dianggap lebih bisa mendisiplinkan, akhirnya diadopsi. Tetapi tetap ada juga yang namanya keberkahan majelis ilmu yang harus dijaga. Yang kadang-kadang gara-gara absen akhirnya mengurangi niat atau merusak niat. Ya, kemudian jamaah sekalian, ya, Rasulullah SAW setelah rapat, asro'a Rasulullah SAW ila tanfihi hadhihi al-lahdhah. Kemudian Rasulullah SAW
bersegera menerapkan strategi hadir khilqah, ya, strategi yang diusulkan oleh siapa? Salman Al-Farisi. Maka Rasulullah SAW membagi grup-grup, karena yang mau digali ini jangan dibayangkan tanah kayak di bawah di sini jamaah sekalian. Di sana itu batu. Biasa saya lihat itu kalau orang gali di sana mencakar ayam, saya tanya ini bukan tanah ini batu. Saking kerasnya jamaah sekalian. Dan memang batu. Dan maka Rasul membagi grup-grup. Setiap 10 orang satu grup menggali 40 hasta. Hasta itu ujung jari sampai siku. Ini kurang lebih 75 cm kayaknya. Ya? 45 ya. Setengah meter lah. Berarti kalau 40 hasta itu 20 meter. 20 meter itu untuk 10 orang. Jadi Rasulullah SAW bagi grup seperti itu. Wa qamal muslimuna bijid wa nasyad yahfiruna al-khandaq. Ya, dan kaum muslimin bersemangat dalam menggali khandaq tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka sahabat-sahabat yang lagi bersemangat dengan mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Maka ampunilah ya Allah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Menggali parit ini jamaah sekalian, dengan pekerjaan yang berat seperti ini terjadi di musim paceklik sekaligus di puncak musim dingin. Tidak ada pangan, kondisi sangat dingin sekali, baru pekerjaan berat. Dan dinginnya di sana jamaah sekalian itu dingin sekali. Kalau kita dingin hujan saja selalu lapar, maka bagaimana lagi dengan orang Arab jamaah sekalian dengan dingin yang bisa sampai 2-3 derajat. Di Madinah itu ekstrem suhunya, beda dengan Mekah. Mekah itu kalau musim dingin, dinginnya tidak terlalu, masih manusiawi. Tapi kalau Madinah, kalau dingin sekali, bisa sampai 3 derajat. Itu kalau kita bangun sholat subuh, kalau puncak musim dingin, kadang itu kayak membeku itu air. Kemudian jamaah sekalian, orang dingin tentu selalu lapar, sementara pangan tidak ada karena musim paceklik. Kondisi ekonomi tidak menunjang, ditambah pekerjaan yang sangat berat. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh sahabat? Lapar, pekerjaan berat, tidak bisa dimakan, maka mereka bersabar dengan mengikat bahan di perutnya, menahan lapar. Datang sahabat Rasulullah SAW, Abu Talha mengatakan, syaqawna ila Rasulillah SAW. Kami datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang laparnya kami. Farafa'na an butunina, maka kami angkat pakaian kami dan memperlihatkan kondisi perut kami yang lagi diikat dengan batu. Ternyata Rasulullah SAW juga sudah mengikat 2 batu di perutnya jamaah sekalian. Mau mengeluh, ternyata Rasulullah juga justru lebih bersabar dengan 2 batu di perutnya. Maka Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya. Ia berpesan kepada istrinya untuk masak kambing sama 1 sok gandum. 1 sok itu 2,5 kilogram lah. Dan kerja lagi lapar. Iya. Yang jumlahnya mereka itu sekitar 1.000 orang. Karena yang mau menyerang ini 10.000. Yang menggali ini ada sekitar 1.000 orang. Dibisiki, ya Rasulullah, ada acara untuk panggil kita, beberapa sahabat. Ternyata Rasul malah panggil, bisa dibayangkan jamaah sekalian. Ada acara di rumah untuk menunggu tamu 6 atau 7 orang atau sekitar 5 orang, tapi ternyata datang 1.000 orang. Langsung kemudian Jabir bin Abdullah itu warna mukanya langsung berubah. Bagaimana ceritanya ini? Makanan cuma 1 kambing dan 2,5 kilo gandum menyambut 1.000 orang lapar lagi. Maka Jabir langsung buru-buru pulang cepat menemui istrinya
yang mengatakan musibah. Ternyata yang datang ini 1000 orang. Jangankan 1000 orang, tablik akbar saja. Iya, ada caranya itu bisa kita tablik akbar, ada yang mudah untuk makan 5 orang, tapi ternyata kita panggil semua jamaah. Nah itu kan berat, itu masalah. Maka Rasulullah tersenyum, datang ke sana bersama dengan sahabatnya, tersenyum melihat Jabir bin Abdillah dan mengatakan, biarkan saya melayani sahabat-sahabat. Maka Rasulullah menyendok satu persatu dan ternyata tidak habis jamaah sekalian. Kisah Rasulullah SAW tidak habis makanan itu, bahkan tersisa untuk tuan rumah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Ada seorang muslimah, saudari dari Muhammad bin Bashir, dia membawakan satu wadah kurma kepada bapak dan pamannya yang juga sementara menggali. Maka Rasulullah SAW minta sedikit dari kurma itu dan disimpan di dalam bajunya. Maka dia panggil satu persatu semua sahabat untuk datang ambil kurma, dan kurma itu tidak habis-habis. Jadi jamaah sekalian, pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun terhadap Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian jamaah sekalian, waqala al-Bara, lama kana yaumul khandaq uridat lana fi babil khandaq safa. Pada saat kami menggali parit itu, ada batu-batu besar yang susah untuk dihancurkan, dipecahkan. Kemudian kami mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah, karena Rasulullah juga ikut menggali, bukan hanya berdiri saja baru memberikan instruksi seperti mandor. Tidak, Rasulullah ikut menggali jamaah sekalian. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahkan Rasulullah juga ikut mengikat batu di perutnya jamaah sekalian. Maka kata Rasulullah SAW, beliau yang mengambil alih batu besar itu dan mengucapkan Bismillah, tsumma daraba darbatan wa qala Allahu Akbar. Satu pukulan yang pertama itu, kemudian Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, utitu mafatihasy Syam, wallahi inni la anzuru usuraha. Ya, kata Rasulullah, Allahu Akbar, ya, saya diberikan kunci-kunci istana Syam. Demi Allah saya melihat istananya. Kemudian darabat tsaniyah, pukulan yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar, utitu Faris, wallahi inni la absuru qasral madain. Demi Allah, inni la absiru qasral madain, saya melihat istana-istana Madain yang ada di Faris. Kemudian daraba ats-tsalitsah, yang ketiga Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah, ya, dan kemudian mengatakan Allahu Akbar, utitu mafatihal Yaman, saya melihat bagaimana saya diberikan kunci-kunci Yaman. Ini menarik jamaah sekalian. Kondisi berat, justru Rasulullah menjaga mental dan motivasi sahabat-sahabatnya. Orang-orang munafik mengatakan, jangankan menaklukkan Syam, menaklukkan Yaman, menaklukkan Persia, hidup saya ini belum tentu. Karena kita akan dikepung. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW menjaga motivasi, menjaga mental dan menjaga optimisme sahabat-sahabatnya. Maka jamaah sekalian, ini pelajaran yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita jaga motivasi kita, bagaimana kita jaga semangat kita. Yang kalau kita juga berada dalam kondisi itu jamaah sekalian, entah bagaimana juga yang kita ucapkan. Ini orang mau dikepung, tetapi Rasulullah justru mengatakan kita akan menaklukkan Yaman, menaklukkan Persia, dan menaklukkan Syam, menaklukkan Romawi yang ada di Syam. Ya, maka tatkala pasukan ini sudah berkumpul semua, apa kata orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang diabadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab, maka menjadi nama surah peristiwa ini jemaah sekalian. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Tatkala ia melihat pasukan yang banyak itu mengepung mereka, apa kata kaum muslimin yang Allah abadikan? Inilah memang yang dijanjikan Allah dan Rasul.
dan sungguh benar janji Allah dan Rasulnya. Ia melihat musibah itu jamaah sekalian mengatakan begini memang orang beriman. Bukan mengeluh jamaah sekalian dengan mengatakan susah namamu ini kehidupan. Tadi baru Badar, sudah Uhud, ada lagi orang-orang Yahudi bikin kacau. Ternyata kita dikepung lagi. Tidak ada yang mengeluh seperti itu jamaah sekalian. Apa kata mereka yang diabadikan di dalam Al-Quran? Ini memang yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan ternyata benar janji Allah dan Rasulnya. Kemudian apa yang terjadi pada mereka? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak ada yang bertambah pada mereka kecuali iman mereka semakin bertambah dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Nah, ini karakteristik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Bagaimana kualitas keimanan mereka di saat menghadapi musuh, menghadapi masalah, bukannya justru kemudian meyakinkan diri ini memang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga Allah abadikan perkataan mereka di dalam Al-Quran. Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad. Dan tatkala orang-orang munafik dan orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit, apa kata mereka? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali hanya tipu saja. Hanya tipu saja. Ini kata orang-orang munafik. Maka kondisi seseorang itu akan terlihat pada saat mendapatkan tekanan, mendapatkan musibah. Itulah keluar aslinya orang jamaah sekalian. Maka kita pernah bahas waktu malam Jumat di Masjid Al-Mustafa. Hikmah musibah itu akan nampak aslinya orang. Kalau musibah, makanya Sufyan Ats-Tsauri atau Fudail bin Iyad mengatakan jazallahu khairan musibah. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada musibah yang dengannya saya bisa melihat siapa yang betul-betul mencintaiku dan siapa yang pura-pura mencintaiku. Kalau zona aman, nyaman seperti ini ya semua orang bisa mengaku. Tetapi saat kondisi berat, kondisi susah, disitulah kelihatan hakikat sesungguhnya jamaah sekalian. Dan ini yang terlihat pada sahabat Rasul. Tidak ada yang mundur. Justru mereka mengatakan inilah memang janji Allah dan Rasul. Dan tidak ada yang bertambah pada diri mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasukan yang besar ini jamaah sekalian ternyata kaget, tidak bisa menembus. Akhirnya turun ke bawah. 3 orang. Ada namanya Amr bin Abdi Wud, Ikrimah, dan Dirar bin Al-Khattab. 3 orang ini turun ke bawah. Kemudian Amr bin Abdi Wud ini jago perang jamaah sekalian. Sayangnya sudah tua. Maka ia berteriak dan mengatakan man yubaris. Siapa yang ingin yubaris, sparring. Itu kan kebiasaan mereka. Kalau mau perang sparring dulu. Maka turun Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kebetulan Amr bin Abdi Wud ini dulu sering bersama dengan Abu Thalib dan seumuran. Bedanya kalau Abu Thalib fokus di dagang, Amr ini sangat senang untuk berperang. Kita tidak cerita banyak sekali apa dialog yang terjadi di antara mereka mengenang bagaimana dulu. Singkat kisahnya terjadilah duel dan tewaslah Amr bin Abdi Wud ini jamaah sekalian. Lari Ikrimah bin Abi Jahal dan Dirar bin Al-Khattab kembali ke atas. Orang-orang Yahudi kemudian jamaah sekalian karena kelicikannya melihat tidak bisa ditembus dari depan. Jadi model kota Madinah itu berbentuk seperti huruf V. Ya, berbentuk seperti huruf V. Di depan ini jamaah sekalian yang bisa dimasuki, di kiri dan kanan tidak bisa. Karena ada namanya huruf syarqiyah, ada huruf gharbiyah, tanah hitam yang tidak bisa dilalui oleh kuda. Kemudian di belakang sini ini ada gerbang tetapi tertutup yang dijaga oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan ada 3. Bani Qainuqa yang ada di tengah kota, Bani Nadir yang ada di pinggiran, dan Bani Quraidah yang ada juga di pinggiran. Duanya ini kan sudah terusir. Bani Qainuqa gara-gara permasalahan di pasar, yang mempermalukan seorang musliman.
Kemudian Bani Nadir kemarin gara-gara konspirasi untuk membunuh Rasulullah. Sisa satu saja yang orang Yahudi. Nah, itu pun diberikan kepercayaan kepada Rasulullah untuk jangan sekali-kali membuka gerbang belakang ini. Karena kalau dari depan mereka pasti tidak akan bisa masuk. Kita lanjut sedikit ya. Iya. Maka datang orang-orang Yahudi dari Bani Nadir ini untuk menobil Yahudi dari Bani Quraidah. Mengatakan, wahai saudara kami dari Bani Quraidah, bukalah pintu ini. Yang engkau akan lihat adalah lautan pasukan dari Quraisy, Ghatafan dan lainnya. Tidak ada sama sekali keluarnya Muhammad akan selamat. Awalnya jamaah sekalian Bani Quraidah mengatakan, kami sudah terikat perjanjian dengan Muhammad. Terus dibujuk oleh Bani Nadir bahwa nanti kalau ternyata pasukan ini kalah, buka saja pintu ini supaya kami bisa masuk ke dalam istirahat, merasakan apa yang kalian rasakan. Masa kalian tidak kami capek-capek begini, baru kalian tutupkan kami pintu? Saudara macam apa ini? Ya begitu, saking licinnya orang Yahudi jamaah sekalian. Dia bagaimana caranya supaya buka? Dia dibukakan betul jamaah sekalian. Dibuka pintu belakang. Cuma mereka juga takut langsung menyerang ke dalam kota. Karena di dalam kota ada benteng dan Rasulullah SAW sudah mengumpulkan semua perempuan di dalam kota, di pusat kota. Lalu Rasulullah ke depan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sekitar 3.000-an sahabat Rasulullah di depan situ berjaga. Sempat terjadi panah-panahan dan seterusnya. Di dalam kota ini tersisa semuanya perempuan dan seorang laki-laki yang bernama Hasan bin Thabit yang memang sahabat Rasul tidak bisa perang. Mungkin kalau bahasanya takut sama darah, nanti ada di sana. Iya, takut sama darah. Karena memang mau gimana lagi, tidak bisa perang, tidak bisa jadi ulama juga, tapi dia punya keahlian. Apa itu masih ingat? Pintar bersihir. Nah, orang Arab juga suka menyerang dengan sihirnya, maka tetap difungsikan oleh Rasulullah dengan posnya itu. Mau gimana lagi? Tidak bisa dan darah bisa, tidak usah ikut perang. Maka dia tetap tinggal bersama wanita di kota. Maka jamaah sekalian, orang Yahudi yang sudah bocor di belakang ini, sudah lepas di belakang, maka ia mengutus utusan. Coba lihat di kota, jangan sampai di kota juga di dalam ada orang-orang Islam yang berjaga. Dilihat mata-mata dari Yahudi ini dilihat oleh binti Rasulullah, ibu dari Zubair, Sofia bintu Abdul Muttalib. Ia berkata kepada Hasan, karena sisa satu laki-laki di tengah kota, wahai Hasan, itu ada Yahudi, dia pasti di sini mengintai. Kalau ia membocorkan kondisi kita bahwa di sini semuanya adalah wanita, maka habislah kita. Maka kata Hasan, saya tidak bisa menyerang orang. Maka terpaksa Sofia bintu Abdul Muttalib ini mengambil kayu, ia pukul dari belakang sampai ia meninggal, orang Yahudi ini. Siapa? Dikatakan lagi kepada Hasan bin Thabit oleh Sofia, wahai Hasan, laki-laki ini sudah meninggal, silakan ambil hartanya, karena dia sudah meninggal juga. Kata Hasan, biar hartanya juga, ada juga hartanya. Saking tak maunya berurusan dengan masalah fisik. Akhirnya jamaah sekalian, orang Yahudi ini karena mata-matanya tidak kembali dan kuat dugaannya, asumsinya bahwa dibunuh oleh orang Islam, maka akhirnya mereka pending untuk menyerang dalam kota. Makanya ulama kita mengatakan luar biasa jasanya Sofia bintu Abdul Muttalib. Sekiranya saat itu lolos mata-mata ini, maka habislah orang-orang Islam, terutama para wanita yang ada di dalam kota. Rasulullah SAW yang ada di front terdepan, tentu selalu khawatir dengan pintu belakang. Maka ia mengutus sahabatnya untuk mengecek komitmen orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, kalau mereka berkhianat, kasih bahasa isyarat. Jangan sampai semua sahabat tahu. Nah, itu akan jadi apalagi untuk menyerang mental sahabat nantinya. Makanya cukup dengan bahasa isyarat yang saya pahami. Kalau orang-orang Yahudi dan Bani Quraidah ini mengkhianati kita. Kalau ternyata mereka tetap komitmen dengan janjinya, maka sampaikan saja secara soroha, secara terus terang. Karena itu berita gembira. Dan pergilah utusan Rasulullah SAW ke belakang. Kemudian
ia bertanya kepada Bani Quraidah dan mengatakan bagaimana dengan janji kalian dengan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, siapa itu Rasulullah? Siapa itu utusan Allah? Kami tidak punya janji dengan Muhammad. Mereka berkhianat jamaah sekalian. Kembalilah utusan ini kepada Rasulullah dan mereka mengatakan, Adul Waqar ya Rasulullah. Masih ingat peristiwa waktu kemarin? Maksudnya sahabat-sahabat ini mereka berkhianat. Karena Adul dan Qara inilah dua suku kemarin yang mengkhianati. Rasulullah minta bunuh, tetapi mereka bunuh. Sebagiannya mereka bantai, 2 orang mereka jual ke Mekah untuk dibunuh juga, sekedar untuk memuaskan nafsu balas dendam mereka dan sekalian. Maka sahabat mengatakan Adul wa Qara, suku Adul dan suku Qara. Maksudnya ingat peristiwa Adul dan Qara yang kemarin itu. Artinya Rasulullah paham ternyata mereka mengkhianati. Bagaimana akhirnya jamaah sekalian? Insyaallah kita lanjutkan. Wassalamualaikum